Dharma Patra Pangkalan Bradat, CGP Angkatan 9 Kabupaten Langkat. Dan rekan saya, Carolina Panjangan, guru fisika di SMA Swasta Dharma Patra Pangkalan Bradat. Di sini kami akan melaksanakan praobservasi rencana aksi. Selamat pagi Bu Carolina. Pagi Bu Fitri. Ya, gimana kabarnya nih? Lumayan cukup baik untuk hari ini. Iya, sangat sibuk ya terlihatnya belakangan ini saya perhatikan. Lumayan sibuk dengan tambahan pekerjaan di luar juga. Iya, luar biasa ya. Oke, nah di sini kita akan melaksanakan pra-observasi ya, di mana observasi yang akan Ibu lakukan, dan pra-observasi ini dilakukan untuk tujuan di mana saya ingin melihat sejauh mana nih persiapan Ibu untuk melakukan observasinya nanti. Ya, oke. Nah, jadi dalam hal ini juga saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan observasi yang akan Ibu laksanakan. Ya, bersedia ya Bu ya? Kalau dibilang nggak bersedia, pasti saya harus bersedia. Iya, harus bersedia. Sebelumnya juga saya mau ucapin makasih nih sudah meluangkan waktunya untuk kali ini. Sama-sama Ibu Fitri. Oh, baik. Nah, pertanyaan pertama itu saya apa nih tujuan dari observasi yang akan Ibu lakukan? Tujuan pembelajaran saya. Iya, benar. Kalau tujuan pembelajaran saya saat ini, karena saya mengambil untuk RTP-nya tentang gerak melingkar, maka saya mengharapkan peserta didik itu mengerti, paling tidak dia mengerti ataupun bisa menyebutkan besaran-besaran yang terdapat pada gerak melingkar, dan juga peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari tujuan pembelajaran Ibu ini tentang gerak melingkar ya. Iya. Terus kemudian harapannya melalui pembelajaran yang akan Ibu lakukan, siswa itu dapat mengaplikasikan tentang gerak melingkar tadi di kehidupannya. Ya, cukup bagus ya Bu tujuan pembelajarannya. Lumayan. Iya, jadi dari pembelajaran yang akan Ibu laksanakan ini apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan ini? Saya mengharapkan peserta didik itu dapat mengembangkan pengetahuannya juga keterampilannya dalam gerak melingkar. Paling tidak mereka dapat membuat suatu karya ataupun prakteknya itu tentang gerak melingkar. Misalnya mereka bisa membuat kincir angin, karena kan itu merupakan contoh daripada gerak melingkar. Oh, gitu. Langsung siswa itu intinya bisa mengaplikasikan benar-benar karena ada pengetahuan baru, terus nanti bisa melihat dalam lingkungan sekitar, terus oh ini tentang ini gerak melingkar seperti itu gitu ya Bu ya. Oh, iya sih, cukup menarik ya Bu. Terus tentu dalam kegiatan pembelajaran kita sebagai pendidik ada strategi khusus ya kan, strategi yang kita aplikasikan dalam pembelajaran. Dalam hal ini strategi apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Kalau saya saat ini masih menggunakan strategi saintifik, di mana saya berusaha memancing siswa juga untuk saling istilahnya ada timbal balik ketika saya menerangkan pembelajaran. Ada feedbacknya. Tidak hanya saya aja, tetapi saya berusaha siswa itu menjadi sumber pembelajaran juga. Iya, yang seperti sekarang ini di mana-mana pembelajaran harusnya udah student center, bukan lagi student center ya Bu ya. Iya. Ada nggak model pembelajaran khusus atau strategi tambahan lainnya yang digunakan? Saat ini saya menggunakan model pembelajarannya PBL, yaitu problem based learning, di mana siswa itu belajar berdasarkan masalah-masalah yang timbul pada saat kita belajar. Jadi siswa itu dapat mengerti. Berarti nanti Ibu memunculkan masalah, siswa diminta untuk menemukan masalahnya sendiri. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, untuk menunjangnya ada nggak media khusus yang Ibu sediakan supaya siswa itu lebih belajar aktif? Saat ini saya menggunakan media pembelajaran, yaitu menggunakan video pembelajaran dan PowerPoint, dan juga untuk asesmennya saya menggunakan Moodle. Di situ anak-anak lebih tertarik, asesmennya tidak berdasarkan kertas, tapi mereka menggunakan aplikasi tertentu. Kita buka, kita share. Dia seolah-olah jadi ada batas waktunya. Bu, ini gimana? Jadi mereka berusaha. Kalau ketika mereka proses pembelajaran mereka tidak bisa, istilahnya bukan tidak bisa, tidak mendengarkan kita secara baik, maka dia tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Padahal yang kita pertanyakan itu masih seputar materi yang kita selesaikan hari ini, kita ajarkan hari ini. Jadi dengan adanya aplikasi khusus ini, jadi siswa ini lebih tertantang, ya, lebih merasa tertantang terhadap pembelajaran yang akan dilaksanakan. Ya, Bu ya. Rencana pembelajaran yang udah Ibu rancang, rencana pembelajaran ada observasi ini sudah
saya rasa sudah cukup baik. Saya rasa juga sudah cukup matang Ibu persiapkan. Kira-kira kapan nih pelaksanaannya? Kemungkinan kalau tidak ada halangan, saya akan melaksanakannya hari Jumat ini, Bu. Oh gitu. Jadi hari Jumat ini Ibu laksanakan pembelajarannya. Oke. Nah, jadi untuk kegiatan observasinya nanti bareng-bareng kita laksanakan bersama nanti di hari Jumat ini berarti ya. Saya akan pantau sebagai supervisor, saya akan memantau kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nanti saya boleh lihat EPP-nya ya Bu ya? Oke, boleh. Kalau begitu terima kasih atas waktunya hari ini Bu Carolina. Sampai ketemu di hari Jumat untuk kegiatan observasi kita. Sama-sama. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Bu. Ketua kelasnya. Bersiap. Sebelum kita mulai belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Pagi, sebelum saya mulai pembelajarannya, saya akan absen kehadiran hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang izin keluar ya? Saya mulai. Amanda Syifa, Andini Dwi, Arif Maulana, Faisal Almahidi, Zania Hilmi, Derio Deka, Muhammad Darman Cahyo. Sebelum saya lanjut materi saya ke hubungan roda-roda, minggu yang lalu saya ada menjelaskan, kita minggu yang lalu materinya tentang gerak melingkar. Apa itu gerak melingkar? Gerak dari benda langit yang lintasannya berupa lingkaran. Gerak Benda langit yang lintasannya berupa lingkaran. gerak benda langit yang lintasannya berupa lingkaran. Kemudian besar-besar apa saja yang terdapat dalam gerak melingkar? Kan ada besar-besarannya kalau kita mau menghitung sesuatu dari gerak melingkar, apakah itu kecepatan ataupun kecepatannya. Ya, berapa aja yang jadi ininya? Besaran-besarannya. Kecepatan linier atau v, kecepatan sudut, percepatan, sentripetal, periode, dan frekuensi. Periode, frekuensi, kecepatan, Jari-jari, kecepatan linier, jari, kemudian kecepatan sudut. Ada lagi? percepatan sentripetal, Kecepatan, percepatan sentripetal. Oke. Apa itu periode? waktu yang digunakan suatu objek kita melakukan suatu putaran. Waktu yang digunakan suatu objek untuk melakukan satu putaran. Lalu, kalau ini adalah waktu yang dibutuhkan, maka T sama dengan T per N atau N per T? Per N. Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran. Lalu, frekuensi. Apa itu frekuensi? Jumlah putaran yang dilakukan suatu objek dalam satuan waktu. Jumlah putaran yang dilakukan oleh objek dalam Satuan waktu. Maka frekuensi sama dengan N per T. M adalah frekuensi, N jumlah putaran, dan T adalah waktu yang diperlukan. Kecepatan sentripetal. Apakah itu kecepatan sentripetal? Sama halnya pada gerak lurus, maka percepatan kecepatannya sama dengan V per T, kecepatan yang dipercepat. Sekarang untuk percepatan sentripetal, Percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran. percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran. Maka percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat, kecepatan
kecepatan linier per jari. Kecepatan liniernya dibagi dengan jari-jari. Nah, ini baru masuk gaya sentripetal. Apa itu gaya sentripetal? Tadi kata temennya ada yang bilang gaya yang arahnya menuju pusat lingkaran. Gaya sama dengan, kalau secara umum gaya maka massa kali percepatan. Tetapi pada gaya sentripetal sama dengan massa dikali percepatan sentripetal. Massa kali V kuadrat per jari. Akan lihat video berikut ini tentang hubungan roda. Ingat? Yang ini seporos, ada roda besar dan roda kecil. Ini yang sebentuk hubungan roda-roda. Nah, ketika dijalankan, maka dua-dua bergerak. Arahnya dua-dua bergerak, rodanya dua-dua bergerak, baik roda kecil maupun roda yang besar. Ya, ini ada dua jari-jari. Jari-jari pertama dari yang besar ke yang kecil. Kemudian yang kedua jari-jari yang di tengah, yang kecil. Yang lingkaran dua ada V2, kecepatan linier kedua. Yang ini juga ada kecepatan sudut kedua, sama halnya. Lihat arahnya kemana arah berputarnya. Mereka berputar ke arah. Maka kecepatan linier ya sama dengan kecepatan sudut dikali jari. Yang sama adalah kecepatan sudutnya. Kecepatan sudutnya ketika dia roda sepusat, dia sama. Roda pertama dan roda kedua kecepatan sudutnya sama. V1 sama dengan R1 per R1 sama dengan V2 per R2. Kecepatan sudutnya sama. Untuk yang kedua dihubungkan baik dengan tali maupun dengan tuas atau apapun roda satu dan roda dua. Kecepatan linier yang roda pertama dan roda kedua sama, maka omega 1 kali jari pertama sama dengan omega 2 kali jari. Yang ketiga, dia dihubungkan dengan tali. Ini contohnya pada sepeda. Ada roda sepeda ataupun sepeda motor. Dari gambar ini yang mana yang sama? Yang sama nih, kecepatan liniernya. Lihat, arahnya kan sama. Kemudian kecepatan sudutnya arahnya kan sama. Sama kayak yang tadi dihubungkan ya, yang dengan menggunakan tali tadi kan sama. Maka yang gambar yang sebelumnya sama ini sama.
menggunakan kayu, yang satu menggunakan tali. Yang berikutnya ya ini pada gerigi. Kalau ini gerigi pada ada gerigi yang lingkaran bergerigi yang besar dan lingkaran gerigi yang kecil. Jika diputar, arahnya arah perputarannya berlawanan enggak? Atau sama? Berlawanan. Berbeda kecepatan linearnya berbeda. Satu soalnya dua buah roda terhubung dengan tali, jari-jari roda kecilnya 8 cm diputar dengan kecepatan sudut 100 radian per sekon. Berapakah kelajuan sudut roda besar yang jari-jarinya 20 cm? Saya buat gambarnya. Satu yang besar, satu yang kecil. Jari-jari pertama 8 cm. Jika diubah ke meter menjadi 0,08 meter. Kecepatan sudut yang pertama dan 100 radian per sekon. Kemudian jari-jari yang kedua adalah 20 cm. Berarti 0,2 meter. Yang ditanya adalah berapa kelajuan sudut untuk roda yang besar. Maka pada roda yang dihubungkan dengan tali yang sama adalah kecepatan linearnya. Maka V1 sama dengan Rp2. Omega 1 kali R1 sama dengan Omega 2 kali R2. Maka kita masukkan 100 kali 0,8 sama dengan Omega 2 kali 0,2. Maka 2 sama dengan Omega 2 kali 0,2. Maka Omega 2 sama dengan 2 dibagi 0,2 sama dengan 40. Ini contoh yang kedua. Silahkan. Ini yang berhubungan, yang sepusat. Dua buah roda berputar dengan hubungan sebagai berikut. Jika kecepatan linear roda pertama 20 meter per sekon dan jari-jari roda pertama dan roda kedua masing-masing 25 cm dan 10 cm. Tentukan kecepatan linear roda kedua. Pada roda yang sepusat, maka Omega 1 sama dengan Omega 2. Yang diketahui V1, R1 dan R2. V1-nya 20 meter per sekon. R1-nya 25 cm. Jika diubah ke meter menjadi 0,25. Kemudian jari-jari keduanya adalah 10 cm. Kalau diubah ke meter 0,1. Karena di ini rodanya dihubungkan secara sepusat atau seporos, maka Omega 1 sama dengan Omega 2. Kecepatan sudut pertama sama dengan kecepatan sudut kedua. V1 per R1 sama dengan V2 per R2. 20 per 0,25 sama dengan V2 per dua buah roda berputar dengan hubungan sebagai berikut. Jika kecepatan sudut roda pertama 20 radian per sekon dan jari-jarinya masing-masing 15 dan 5 cm. Kalau 15 cm berapa meter? 5 cm 5 meter. Ya, 0,5. 0,05 meter. Oke. Maka kecepatan sudutnya ini karena ini V2, V1 sama dengan V2. Kecepatan sudutnya sama. Kecepatan sudutnya sama. Kecepatan linearnya yang sama. Maka Omega 1 per kali R1 karena yang bergigi maka ini N1 sama dengan Omega 2 kali N2 karena dia bergigi. Saya sudah ada men-share LKPD dan tadi sudah dibawa ini ya.
bagi kelompoknya berdasarkan yang saya kirim kemarin. Berarti ini sudah duduk berdasarkan kelompok. Silahkan mengerjakan LKPD yang saya share kemarin. Bahannya adalah roda mainan ataupun dia bisa pakai kaset CD. Kemudian roda-roda dari styrofoam. Lalu stopwatch-nya saya izinkan menggunakan handphone, tetapi handphonenya tidak digunakan untuk yang lain. Oke. Kecuali nanti saya ada kasih games baru bisa digunakan handphonenya yang lain. Kemudian penggaris, pita ataupun karet, kemudian selotip. Tujuannya hari ini untuk melakukan praktikumnya adalah menghitung berapa besar kecepatan linear dan kecepatan sudut dari roda-roda yang kita gunakan hari ini. Roda-roda yang kita praktekkan hari ini. Untuk jadi lintasannya adalah mejanya, karena nanti rodanya akan kita gerakkan di atas meja. Kemudian kita akan membandingkan kecepatan sudut pada roda-roda dengan menggunakan roda seporos. Rodanya kita hubungkan dengan menggunakan tali atau pita, lalu yang bersinggungan. Silakan kita kerjakan prakteknya. Yang bawa selotip silakan bagi kawannya. Oke, yang punya selotip. Udah berarti bisa. Kenapa nggak bisa siap kalau punya temennya dulu. Karena kan nggak kalian buat ini, nah coba. Ini saya megang. Tahu nggak karetnya?
E dihubungkan dengan Percobaan 1 terdapat perbedaan di mana nilai P sama dengan 0,2 pada roda besar dan 0,5 pada roda kecil. Dan nilai omega dikali F sama dengan 22,5 pada roda besar dan 43,75 pada roda kecil. Ya, terima kasih. yang kedua, silakan. Kecepatan linier pada roda yang sepusat yaitu roda B dan C berbeda, yaitu pada roda B 1 dan pada roda C 1,65. Dan pada roda yang dihubungkan dengan tali yaitu roda A dan roda C memiliki kecepatan linier yang hampir mendekati, yaitu pada roda A 1,6 dan pada roda C sama dengan 1,65. Kecepatan sudut pada roda yang berporos yaitu roda B dan C hampir mendekati, yaitu pada roda kecepatan linier pada roda yang dihubungkan dengan tali memiliki kecepatan sudut yang hampir mendekati, yaitu pada roda A sama dengan 0,4 pi dan roda C sama dengan 0,33 pi. Dan pada kecepatan sudut roda yang berporos yaitu roda B dan roda C memiliki perbedaan, yaitu pada roda B sama dengan 0,5 pi dan C sama dengan 0,33 pi. Isi nanti saya nilai. Ada kan yang barusan? Oh, satu dulu, baru nanti yang di bawahnya itu adalah evaluasi diri, penilaian diri. Yang paling tahu seberapa kamu mengerti ataupun kamu paham tentang materi saya hari itu. Nah, yang pertama, besar sudut yang ditempuh benda dalam satuan waktu disaru. Kalau tadi ketika saya menerangkan mendengarkan pasti tahu. Dialog final aja. Kesimpulan dari hari ini, pembelajaran hari ini, bahwasanya roda-roda yang dihubungkan baik dengan tali, seporos, seporos atau sepusat bersinggungan itu memiliki kecepatan linier dan kecepatan sudut yang berbeda. Pada roda-roda yang dihubungkan sepusat, maka kecepatan sudut yang dihubungkan itu kecepatan sudut pertama dan kedua atau omega 1 sama dengan omega 2, maka P1 per R1 sama dengan P2 per R2. Dan roda-roda yang baik dihubungkan dengan tali maupun bersinggungan itu memiliki kecepatan linier yang sama, maka P1 sama dengan P2 atau omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 kali R2. Ini berlaku untuk roda-roda yang dihubungkan. dihubungkan dengan tali maupun bersinggungan, itu memiliki kecepatan linier yang sama, kecepatan linier yang sama, maka P1 sama dengan P2 atau omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 kali R2. Ini berlaku untuk roda-roda yang dihubungkan dengan tali maupun bersinggungan, itu memiliki kecepatan linier yang sama, kecepatan linier yang sama, maka P1 sama dengan P2 atau omega 2 kali R2. Ini berlaku untuk roda-roda yang dihubungkan dengan tali maupun bersinggungan.
baik dengan tali, dihubungkan dengan tali. Kalau dihubungkan dengan tali itu contohnya pada sepeda motor, karena rodanya dihubungkan, roda depan dan roda belakang, ataupun dengan geriginya itu dihubungkan dengan rantai. Kemudian bergerak secara pusat, Roda besar dan roda kecil. maka untuk hubungan roda-roda ini banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada sepeda motor, kemudian apa? Mobil ya? Ya. Banyak bulat. Ya. Ban mana ya nggak bulat? Ada ban ekoran. Kenapa yang berat? Pada roda-roda yang berhubungan, roda-roda tetap wajib diingat, tetap wajib dihafal yang namanya periode dan frekuensi. Apa itu periode? Apakah itu periode? Waktu yang diperlukan benda untuk melakukan lintasan, sedangkan frekuensi banyaknya putaran yang dilakukan dalam satu sektor. Sampai di sini ada pertanyaan tentang materi yang kita lakukan hari ini, pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Yakin. Jika tidak ada, saya akhiri. Sampai jumpa minggu depan dan selamat siang. Selamat pagi kepada ibu-ibu, Ibu Karolina, Ibu Nursya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi dari kegiatan lanjutan dari sebelumnya. Ya, sebelumnya kita udah bertemu sama Ibu Karolina Panjaitan di fase pra observasi, terus kemudian di kegiatan observasinya yaitu kegiatan pengajarannya. Sekarang di fase terakhir yaitu pasca observasi. Gimana tujuan dari kegiatan ini untuk kita merefleksi kembali apa yang udah Ibu laksanakan pada pembelajaran kemarin. Ya Ibu ya. Ya, Ibu gimana kabar hari ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi berhubung di kegiatan ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Karolina terkait dengan pembelajaran yang Ibu laksanakan. Bagaimana perasaan Ibu ketika melaksanakan pembelajaran kemarin pada saat observasi? Saya melaksanakan pembelajaran itu dengan senang karena melihat anak-anak itu ya cukup tertarik dengan pembelajaran. Berarti ya Ibu pasti menjalankannya itu dengan rasa happy, dengan senang karena ada respon baik dari siswa itu ya Bu ya. Terus menurut Ibu apa yang sudah berjalan baik dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan? Kalau dalam proses pembelajaran pasti ada kelebihan dan kekurangannya, tapi saya lihat anak-anak sudah mulai berinteraksi, ada reaksi timbal baliknya terhadap pembelajaran yang saya berikan, sehingga mereka juga lebih tertarik dengan pembelajarannya karena saya menggunakan media pembelajaran, menggunakan video pembelajaran, dan mereka lebih tertarik daripada hanya saya menggunakan metode sama saja dalam proses pembelajaran. Konvensional gitu ya. Berarti dengan pembelajaran yang Ibu laksanakan dengan model pembelajaran yang lebih baru lagi, terus kemudian harus usaha Ibu untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu dapat respon positif dari siswa kita gitu ya Bu ya. Kalau seandainya bisa diskalakan pembelajaran yang Ibu laksanakan saat ini atau kemarin itu berada di skala berapa? Kalau rentang 1 sampai 10 deh. Kalau saya berskalakan sekitar 8 karena masih ada kekurangan. Karena masih ada kekurangan, masih belum cukup baik sampai di titik 90 ataupun 100%, tapi dengan 8 kurang lebih 8% itu menurut saya sudah baik ya Bu, karena kemarin di pra observasi juga masih di bawah itu ya skalanya, berarti udah ada progresnya. Menurut Ibu, karena Ibu tahu udah ada kekurangan, apa yang perlu diperbaiki dari
pembelajaran yang Ibu laksanakan? Kalau dari proses pembelajaran kemarin itu karena saya lebih sering menggunakan praktek, pada saat praktek itu anak-anak yang ada beberapa anak-anak yang merasa bodoh ataupun cuek aja karena apa? Dia berpikiran bahwasanya ada temennya yang mampu, maka temennya itu aja dibiarkan yang bekerja, sementara dia nanti tinggal copy paste hasilnya. Itulah yang perlu yang saat ini perlu saya sikapi, bagaimana supaya semua siswa itu mau bekerja sama dalam melakukan praktek di dalam proses pembelajaran yang saya berikan. Karena memang PR besar itu juga memang untuk terkait dengan peran aktif secara 100% siswa. Kita udah usaha untuk meningkatkan motivasi, masih ada aja memang 1 atau 2 siswa atau mungkin lebih masih masa bodoh pada kegiatan pembelajaran Bu ya. Nah, terkait hal itu bagaimana tindak lanjut ke depannya? Mungkin saya akan menggunakan program media pembelajaran yang lain, misalnya mungkin dengan media pembelajaran atau model pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik lagi, menarik minat siswa itu sehingga mereka lebih tertarik dan lebih mau mengikuti pembelajaran yang kita berikan. Jadi harapannya dengan ada pembelajaran berdiferensiasi, terus menggunakan media pembelajaran bervariatif, otomatis kayak usaha kita untuk memenuhi seluruh kebutuhan siswa ya Kang Bu, yang kita tahu bahwa kebutuhan siswa itu berbeda-beda dan beragam ya Pak. Terkait hal itu, apa komitmen atau tanggung jawab Ibu pada rencana ini Pak? Mungkin saya berusaha tetap menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi dan meningkatkan metode pembelajaran saya ataupun menggunakan media-media pembelajaran yang lebih menarik maupun dengan menggunakan video pembelajaran sehingga siswa lebih tertarik dalam proses pembelajaran. Mungkin saya bisa bertanya kepada mereka media pembelajaran itu bagaimana yang mereka sukai sehingga ada reaksi timbal balik antara siswa dan gurunya. Berarti Ibu membutuhkan refleksi dari siswa. Kira-kira ada nggak Ibu juga butuh dari peran yang lain lagi? Mungkin Ibu ada teman untuk saling sharing, ada nggak butuh teman? Kayaknya dari teman-teman MGMP atau teman sejawat di sekolah mungkin jadi bisa memberikan masukan kepada saya. Kayaknya ini metode ini lebih cocok untuk ke siswa ini atau yang mana media pembelajaran yang bisa saya gunakan dalam proses pembelajaran yang supaya lebih hiduplah suasana pembelajaran. Poinnya berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu ya. Biasanya kita tuh di MGMP ya, kita pertemuan sesama guru mata pelajaran itu. Baik, saya rasa dan harapan saya ke depan yang Ibu laksanakan sudah sangat berjalan baik dan ke depannya itu juga akan jadi lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Carolina yang sudah melaksanakan kegiatan observasi dan meluangkan waktunya untuk hari ini. Saya ucapkan juga kepada Ibu PP saya, Ibu Nursyam yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan pada hari ini. Atau mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan? Terima kasih Bu Aditya Amankan. Memang tadi saya sudah mendengar daripada pembicaraan Ibu Amarta dan juga Ibu Carolina Panjaitan, di mana telah melakukan daripada pra-observasi lalu masuk ke kelas melihat observasi daripada Ibu Carolina Panjaitan. Jadi dari perbincangan tadi saya sudah mendengar apa yang dikatakan ataupun yang dibicarakan dalam refleksi observasinya. Nah, nampak sudah bagus. Ada nampak dari refleksinya ini ada tujuannya daripada kegiatan pas sebelumnya dan juga observasinya, lalu sudah mengidentifikasikan masalah yang terlihat ataupun yang terjadi di dalam keadaan dalam kegiatan observasi kelasnya, lalu juga ada lanjutannya daripada identifikasi masalah tadi, apa hal-hal yang baiknya dan apa yang akan diperbaiki, lalu rencana aksi lanjutannya sudah ada tadi saya dengar ya, yang mana untuk kelanjutan dalam menyikapi daripada hal yang masih kurang dalam kegiatan PDN tadi ya Ibu Carolina, yang kemudian
juga tadi saya sudah mendengar adanya komitmen dari Ibu Panjaitan, Ibu Carolina Panjaitan, di mana tanggung jawab yang akan dilakukan setelah kegiatan ini untuk memperbaiki daripada kekurangan dalam kegiatan observasi tadi ya Bu ya. Nah, di sini nampak bahwa kegiatan pra observasi, observasi dan pasca observasi sudah berjalan dengan amat baik. Saya kira seperti itu. Jadi untuk itu saya